Masih bersama kami di Presisi Siang, Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tori Kristianto, memastikan pengamanan unjuk rasa putusan MK terkait Pilpres 2024 dilakukan secara humanis. Dalam pengamanannya, seluruh anggota baik TNI maupun Polri dilarang membawa senjata. Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tori Kristianto, Senin pagi 22 April 2024, memimpin langsung apel pagi pengamanan sidang putusan sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi. Kepada pasukan gabungan, Kombes Pol Tori Kristianto menjelaskan hak masa aksi yang jaminan undang-undang terkait penyampaian pendapat di muka umum. Ia pun menegaskan, pasukan TNI Polri harus memberikan pelayanan secara humanis dan tidak boleh terpancing situasi. Hal lain yang juga ditegaskan oleh Karo Ops Polda Metro Jaya adalah larangan membawa senjata api bagi seluruh personel, baik TNI maupun Polri. Yang pertama, bahwasanya rekan-rekan sekalian dilarang untuk membawa senjata api. Sekali lagi, dilarang untuk membawa senjata api dalam melaksanakan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum ini. Jadi nanti setelah pelaksanaan apel ini saya minta untuk komandan-komandan pasukan semua dicek anggotanya, termasuk juga pembawaan sangkur. Jadi kalau masih ada rekan-rekan dari TNI, Brimob maupun rekan-rekan dari Polisi Tugas Umum, silakan untuk yang membawa disimpan semuanya dalam rangka kita melaksanakan pengamanan. Dalam pengamanan sidang putusan sengketa Pilpres hari ini, Polri dipastikan menyiagakan 7.783 personel gabungan. Fokus pengamanan pun dibagi ke sejumlah titik rawan unjuk rasa yang berada di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Faris Hasni, Mural Almas, dan Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak ribuan personil dikerahkan termasuk tim K9 anjing pelacak dalam pengamanan putusan sidang PHPU di MK. Penyisiran dilakukan di titik-titik yang dianggap berpotensi terdapat bahaya tersembunyi. Polri melakukan pengamanan terkait pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak ribuan personel dikerahkan termasuk dari tim detasemen K9 anjing pelacak Ditpol Satwa Kor Sabara Bahar Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pelaksanaan kegiatan sterilisasi dilakukan oleh 5 tim. Salah satunya dari tim detasemen K9 yang menerjunkan 10 ekor anjing pelacak dengan kualifikasi handak dan pelacak umum beserta pawangnya sebanyak 20 personil. Penyisiran dilakukan bersama-sama dengan tim Jibom Gegana Korbrimob Polri dan Pamdal MK di titik-titik yang dianggap berpotensi terdapat bahan berbahaya tersembunyi. Selain itu, personil yang terlibat pengamanan terbuka maupun tertutup langsung menempati plotting sesuai arahan. Lalu awak media elektronik juga sudah dapat menempati spot untuk laporan pandangan mata dan broadcasting. Sebelumnya sebanyak 7.783 personil dikerahkan guna mengawal sidang putusan sengketa hasil Pilpres Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hari ini mereka ditempatkan di beberapa titik mulai dari gedung MK, Bawaslu hingga Monumen Nasional. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi. Polri bersama stakeholder lainnya mengerahkan 7.783 personel gabungan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya proses pengumuman putusan sengketa Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi. Berikut pernyataan selengkapnya oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Pengamanan saat putusan sidang MK yaitu pada hari ini Senin 22 April 2024. Dilaksanakan pembacaan putusan sidang penetapan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebanyak 7.783 personil gabungan tergelar untuk melakukan pengamanan khususnya di gedung MK dan seluruh beberapa titik yang akan diamankan. Gabungan
terdiri dari Polri sebanyak 6.238 personil, kemudian juga TNI sebanyak 1.425 personil, dan tentunya berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya yaitu sebanyak 120 personil, diantaranya seperti dari pemerintah daerah. Kemudian juga untuk mengamankan dan terwujudnya situasi Kamtibmas menjelang pembacaan putusan sidang PHPU yang lancar, aman dan tentunya kondusif, ya, maka pengamanan nantinya akan dilakukan di beberapa titik walaupun terpusat dengan adanya kegiatan di MK di daerah Jakarta untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan, maka titik-titik tersebut juga dilakukan pengamanan seperti di wilayah sekitar Istana Negara, kemudian Monas, kantor Bawaslu, kantor DKPP, di Bundaran HI, kemudian kantor KPU RI, kantor DPP dan MPR RI, kantor DPR dan MPR RI, dan kemudian juga beberapa di pusat-pusat keramaian masyarakat. Polres Jakarta Pusat melakukan pengalihan arus lalu lintas di seputaran titik aksi massa jelang putusan Mahkamah Konstitusi. Dan berikut laporan reporter Polri TV Faris Hasni dan juru kamera Rizky Firmansyah dan mural Almas di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Pemirsa, aksi massa pada siang hari ini jelang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 siang hari ini masih berlangsung. Rekan saya Rizky Firmansyah akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi massa aksi yang saat ini masih bertahan di sisi utara Bundaran Patung Kuda Tamrin Jakarta Pusat. Jadi Anda bisa lihat bahwa saat ini arus lalu lintas yang melintas pada sisi utara Bundaran Patung Kuda sudah tidak dapat diakses. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun diperkirakan akan diambil oleh pihak kepolisian, di mana ada sejumlah titik yang diperkirakan akan mengalami ketersendatan sebagai dampak dari pengalihan arus lalu lintas, dampak dari aksi massa pada hari ini, di mana arus lalu lintas yang mengalami pengalihan adalah pada traffic light Harmoni arah Medan Merdeka Barat yang ditutup kemudian dialihkan ke Jalan Kesehatan. Kemudian ada juga dari Jalan Perwira arah Jalan Medan Merdeka Utara diarahkan ke arah Masjid Istiqlal yang kemudian ke arah Lapangan Banteng. Kemudian pada traffic light Tamrin dialihkan ke Jalan Kebon Siri dan Jalan Abdul Muiz untuk kemudian mengarah ke Tugu Tani. Yang Anda lihat pada saat ini adalah arus dari arah Budi Kemuliaan, Jalan Budi Kemuliaan yang mengarah ke Patung Kuda, yang saat ini masih bisa dilintasi dua arah, namun hanya sebagian arus saja yang bisa berjalan karena dialihkan pada dua jalan, yaitu pada Jalan MH Tamrin, kemudian sebagian juga dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk arah sebaliknya, pada Medan Merdeka Selatan saat ini juga masih bisa diakses dua arah, namun pada ujung Medan Merdeka Selatan, arus lalu lintas sudah mulai menyempit karena hanya tersedia satu ruas jalan yang bisa diakses, kemudian dapat dilalui menuju ke Jalan MH Tamrin. Anda pemirsa diharapkan tetap memenuhi rambu-rambu lalu lintas tentunya, dan tetap mengupdate informasi, dan pastikan Anda untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Barat yang saat ini sedang terjadi aksi massa. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Prestasi tingkat Asia berhasil diraih oleh atlet-atlet indoor skydiving Indonesia pada rangkaian Fifth Federation Aeronautic International World Cup of Indoor Skydiving dan First FAI Asian Indoor Skydiving Championship di Macau, China. Kejuaraan diselenggarakan pada 17 hingga 20 April 2024 di bawah naungan FAI selaku induk olahraga aerosport dunia dan merupakan kejuaraan paling bergengsi di dunia untuk olahraga dirgantara, khususnya terjun payung. Pada kejuaraan dunia yang diikuti oleh 29 negara ini, delegasi tim Indoor Skydiving Indonesia Polri mengikuti perlombaan pada 3 nomor, yaitu 4-way formation skydiving atau kerjasama di udara, 4-way formation skydiving female, dan dynamic 2-way. Tim nasional Indonesia Putri pada nomor 4-way FS female yang diwakili Polwan Brimob Polri berhasil meraih medali perak pada kejuaraan Asia dan menduduki peringkat 5 pada kejuaraan dunia. Sementara juara 1 Asia diraih oleh tim China yang juga merupakan juara dunia.
Atlet-atlet poluan juga mencatat rekor nasional, nilai tertinggi pada satu babak yaitu 30 poin. Prestasi ini juga merupakan kado istimewa yang bertepatan dengan momentum Hari Kartini. Sementara itu, tim nasional Indonesia Putra pada nomor 4-way FS Open berhasil meraih medali perunggu pada kejuaraan Asia yang diwakili oleh atlet-atlet Brimob Polri. Sedangkan pada kejuaraan dunia, Indonesia mengirimkan 2 tim yang diwakili Brimob Polri dan Kopasgat TNI AU dengan menduduki peringkat 12 dan 18 dunia. Selain itu, tim nasional Indonesia juga pertama kali dalam sejarah nasional ikut serta pada nomor Dynamic Two-way yang diwakili atlet-atlet Brimob Polri dengan hasil peringkat 21 dunia serta peringkat 4 Asia. Prestasi membanggakan yang diraih atlet-atlet Indonesia ini tidak terlepas dari dukungan fasilitas latihan indoor skydiving wind tunnel termodern yang saat ini dimiliki Brimob Polri. Komitmen Polri dalam mengembangkan dan memajukan olahraga indoor skydiving diwujudkan dengan terselenggaranya kejuaraan nasional berkualitas pada tahun 2024, serta rencana penyelenggaraan kejuaraan indoor skydiving internasional Kapolri Cup pada bulan Juli 2024 yang diinisiasi oleh Persatuan Terjun Payung Polri. Dari tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Polres Seruyan, jajaran Polda Kateng dan PT Hamparan Masamit Bangun Persada atau HMBP diminta membayar denda pidana adat. Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan pihaknya menghormati dan menaati hasil sidang adat tersebut. Polres Seruyan, jajaran Polda Kalimantan Tengah dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada atau HMBP diminta membayar denda pidana adat atas tuntutan keluarga Taufik Nur Rahman, korban luka tragedi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan pada 7 Oktober 2023 lalu. Keputusan tersebut disampaikan Majelis Kerapatan Mantir Basarahai Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kardinal Tarung sebagai Ketua LAD atau Hakim Perdamaian Adat Dayak. Polres Seruyan dan PT HMBP harus membayarkan denda adat kepada keluarga Taufik sebesar Rp335 juta sebagaimana diputuskan pada Basarahai. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran diwakili Sekretaris Umum Yulindra D. Lampe menyampaikan upaya penyelesaian perkara yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan beberapa bulan yang lalu menjadi perhatian serius pihaknya guna menjaga dan memelihara keseimbangan dalam hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta manusia dengan sesama. Sementara itu, menanggapi keputusan sidang adat Basarahai, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Joko Purwanto melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, pihaknya menghormati dan mentaati hasil sidang adat tersebut. Setelah sidang adat dilakukan, ritual tampung tawar sebagai simbol perdamaian antara keluarga Taufik dan PT HMBP juga Polres Seruyan yang ditandai saling bersalaman di antara mereka. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Usai jeda berikut ini kami akan segera kembali.